Makanya pelaku-pelaku usaha yang masih nahan ijazah, kita akan kenakan pasal 372, 374 soal penggelapan. Kenapa baru sekarang? Karena kan ini kan sudah dari dulu dan juga masif. Banyak yang melakukan seperti itu. Pertama, pejabatnya itu orientasi bisnis. Kedua, main politiknya masih kuat. Ketiga, alergi untuk melayani rakyat. Keempat, itu mentalnya korup. Izin regulasi nih, soal regulasi. Ini kan makanan para pejabat yang maling ini ya kan. Dia malingnya di situ tuh. Dia tekan-tekan aja tuh. Mau tekan-tekan dia naruh, kalau nggak minta jatah, minta saham. Jadi institusi kita perilakunya kayak ormas. Kita berkeluh kesah soal tenaga kerja asing. Loh, mereka punya etos kerja, mereka punya semangat kerja, dan mereka punya skill yang luar biasa. Lantas jangan juga menuduh orang pintar karena kebodohan kita. Pak Immanuel Ebenezer Gerungan. Yeah. Wah, Bapak Wakil Menteri Ketenagakerjaan dalam Kabinet Merah Putih. Benar ya Pak ya? Saya panggilnya apa? Menurut lo hoax gak tuh? Ini beneran enggak. Saya panggilnya apa Bang? Terserah, Bang Noel? bisa Bang, bisa Pak Wamen, bisa Wamen, bisa apa aja lah. Siap. Gitu. 1 jam ini saya panggil Bang dulu lah ya, biar akrab ya kita ngobrol ya. Ini seru nih, aku disclaimer dulu Bang ya. Siap. Saya jarang Bang bahas tentang politik Bang. Oh gitu. Tapi ini aku bertanya dalam kekritisanku saja lah ya Bang ya. Oke Bang. Bang, tapi aku pengen tanya dulu, ini kan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Bang. Ini kan jabatan baru ya sebenarnya ya. Baru sekitar 10 tahun kali ya. Zaman Pak Jokowi. Di periode Pak Jokowi sudah ada ya Wakil Menteri ya. Zaman Pak Jokowi ya. Sudah ada. Sebelum Pak Jokowi belum ada kan? Sebelum Pak Jokowi belum ada. Oke. Pertanyaan saya, tugas Pak Wakil Menteri itu sebenarnya apa? Ya pertama gini, kita kan nih pembantunya presiden ya. Pertama-tama ya pasti kita ikut arahan apa yang menjadi keinginan presiden. Pasti menteri saya akan menerjemahkan apa yang menjadi keinginan presiden, menteri saya ya. Kedua, ya saya sebagai wakilnya, ya harus juga mampu menerjemahkan dan mengeksekusi apa yang menjadi bagian dan keinginan presiden. Nah kedua adalah mampu juga merespon keinginan rakyat. Misalnya terkait kemarin soal ijazah yang ditahan. Kemudian soal syarat-syarat rekrutmen tenaga kerja. Itu yang sebetulnya itu menurut saya, pandangan saya, itu salah satu syarat yang melegitimasi angka pengangguran. Dan menurut saya negara selama ini seperti membiarkan dan melegitimasi yang akhirnya regulasi-regulasi yang digunakan oleh para pelaku usaha atau industri itu berjalan terus puluhan tahun, sama kayak penahanan ijazah. Itu kan dokumentasi pribadi yang gak boleh siapapun menahan. Gitu. Bang, nanti saya akan tanya spesifik lagi tentang ijazah dan tentang ketenagakerjaan kita Bang. Kita akan bahas dalam banget, tapi sebelumnya saya belum dapat jawaban yang konkret benar. Enggak, satu, saya minta jangan nanya soal ijazah Jokowi. Boleh. Rame loh. Langsung skill 3 dia. Tapi saya belum dapat gambaran konkret Bang tentang Wakil Menteri itu apa. Soalnya kan kayak gini Bang. Kalau menerjemahkan apa bawaan dari perintah dari presiden, dari dulu juga menteri juga bisa jalan Bang ke bawahannya. Ini kan ada struktur baru nih Wakil Menteri, bahkan ada 2 lagi Wakil Menteri, ada yang lebih dari 2 lagi Wakil Menteri. Fungsi Wakil Menteri ini apa secara konkretnya dalam strukturnya Bang? Oke, lu mau jawaban yang substansial atau jawaban yang teknis? Silakan Bang. Secara substansi kita ini kan orangnya presiden. Ya, apalagi saya kader Gerindra ya kan. Kita harus mampu menjaga dan mengawal yang namanya anggaran. Ya kita harus menjadi anjing penjaga di sana. Watchdog-nya presiden. Gitu. Karena kan berkali-kali presiden sebelum pelantikan menteri, beberapa kali Pak Presiden kita ini Pak Prabowo menyampaikan jangan kirim kader-kader yang hanya untuk ngerampok duit rakyat gitu. Makanya kita banyak kan wakil menteri yang Gerindra kan. Bahkan menterinya jarang yang Gerindra, wakil menteri yang banyak. Kenapa
pertimbangannya itu. Suruh jagain itu. Tugas kita itu. Jadi tugasnya itu tidak secara konkret bukan membantu menteri tapi menjaga menteri. Ya membantu juga lah. Iya tapi kalau dari penjelasan tadi kan lebih ke menjaga anggaran biaya untuk menterinya. Iya, selain itu juga kita coba ngebangun nilai di kementerian terkait struktur kementerian itu yang selama ini kan ada budaya jual beli jabatan. Oke. Nah, menjaga itu ya wakil menteri. Salah satunya itu. Kita harus berani menghilangkan praktek-praktek jual beli jabatan itu. Oke. Bang, gitu. Kalau dari dulu kan cita-cita itu jadi presiden, cita-cita jadi menteri. Sekarang ada wakil menteri, Bang. Saya orang yang masih awam dan tidak paham, Bang. Dapat gaji berapa sih, Bang, wakil menteri, Bang? Gue seneng pertanyaannya nih. Pertama, gaji gue 11 juta. Oke. Kedua, biasanya tambahannya yang banyak, Bang, bukan gaji ya, Bang. Tunjangannya 35 juta, jadi 46 juta. Ngurus republik ini dengan gaji 11 juta dan tunjangan 35 juta. Jadi menurut saya tidak melihat gajinya. Tambahan lain-lain, Bang? Gak ada. Kalau mau ya nyopet. Lu nyopet. Lu pinter-pinter nyopet. Gak ada tambahan lain-lain gak ada, Bang? Gak ada. Lo harus pinter nyopet, lo harus kalau nggak main di situ jual beli jabatan atau apa. Itu pinggirannya. Terus kok Bang Eban mau? Gue nikmatin. Tadinya gue sedikit menolak ya pas gue tahu gajinya kecil kan? Iya pas tahu gaji kecil gue nolak. Sialan gaji kecil gimana pertanyaan gini. Gue kan ngurusin banyak orang. Pertama kita punya namanya relawan Prabowo Mania. Kedua hampir semua buruh ini kan kawan saya. Gitu loh. Mereka sering menyampaikan, gimana ini? Selalu begitu. Gitu loh. Ya banyak lah kadang-kadang maaf ya. Sedikit kawan-kawan, bro bantu buat base camp sekretariat kita. Karena memang mereka punya semangat juangnya luar biasa. Saya tahu karena saya dulu bagian dari mereka. Gitu. Saya bilangnya, gue gajinya 11 juta. Nah kalau seandainya dipotong buat pertama ada relawan gue kasih lagi ke lu berapa yang gue dapat, bini gue gimana? Nah, itu bini gue kan juga butuh makan, anak gue juga butuh jajan. Pertanyaan selanjutnya adalah gaji segitu untuk wakil menteri loh, Bang. Ya kalau wakil menteri kan gaya hidupnya, kita makan ya di warteg aja atau kita makan sederhana kan dilihat orang juga, Bang. Masa wakil menteri makan dan kehidupannya seperti itu kan? Untuk kehidupan sehari-hari kan itu gak cukup, Bang, berarti? Gue cukup, bukan hidup gue nggak edon. Gue ini aktivis, bukan latar belakang dari orang kaya. Gue bukan dari keluarga selebritis. Cukup, Bang? Lebih dari cukup menurut gue. Lebih dari cukup, oke. Iya. Lebih dari cukup, makanya gue ngajarkan anak-anak gue, termasuk diri gue sendiri. Ya kemana tanya tim-tim gue nih. Gue gak pernah mau makan restoran yang mahal. Pertama, selera, mungkin gak ketemu sama lidah gue. Gue lidah gue tuh masih kalau gak warung Tegal, warung Padang, atau warung Sunda. Oke. Atau ningkat sedikit itu makanan Manado yang enak banget yang pedasnya sampai ke kuping meledak. Dus. Palingnya itu. Indonesia lah ya. Indonesia food. Ya. Okay. Atau kalau enggak Chinese food yang seger. Itu yang paling mahal lah. Chinese food kan seger, enak tapi mahal gitu loh. Tapi ya enak gitu. Siap. Kita baru masuk ke konteks ya. Jadi aku baru tahu nih dapat gambaran wamen itu seperti apa. Saya masuk ke konteks nih. Menteri Ketenagakerjaan ya. Artinya ini lapangan pekerjaan ya, Bang ya. Bang, kemarin saya lihat videonya Bang Noel viral. Marah-marah tentang ijazah ya, Bang. Ya. Apa masalahnya, Bang? Ya masalahnya gini. Ini pelaku usaha ini ya gak pantas nahan ijazah ya. Apalagi orangnya sudah keluar ya kan. Kemudian ditahan ijazahnya. Nah kalau mau ngambil dengan syarat ketentuan yang di luar perjanjian. Misalnya ya lu mau ambil ijazah, ya lu harus bayar. Gitu, bayar 2 juta, 5 juta, ada yang 10 juta, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Dan menurut saya, kita kan kurang ajar. Lu orang yang pencari kerja itu, kamu nyari duit, bukan ngebuang duit. Pertama itu. Kedua, ketika dia keluar, biasanya kan ijazah itu digunakan lagi untuk melamar kerja. Oke, pertanyaannya Bang, sebenarnya dari pemerintah sendiri secara regulasi itu boleh gak tahan ijazah? Gak boleh. Undang-undang International Labour Organisasi itu melarang gitu. Gak boleh yang namanya menahan ijazah karena itu dianggap perbudakan dan bentuk kriminalisasi. Itu
Konvensi 29 ayat 2 1930. Pertanyaannya Bang, dari kapan itu tidak boleh Bang? Dari semenjak ada konvensi itu. Pertanyaan selanjutnya Bang, kenapa baru sekarang Abang marah-marahnya Bang? Karena yang kemarin-kemarin orientasinya berbisnis kali ya pejabatnya. Berbisnis dan yang lebih suka bekerja di balik meja. Di balik ini meja, dia ngumpet-ngumpet dari kerjaannya gitu. Kayak gitu lah. Mohon maaf Bang ya, saya kerja 15 tahun Bang. Saya 6 tahun di perusahaan besar dan habis itu saya buka perusahaan sendiri. Dan saya cukup tahu di sini, saya cukup tahu karena saya punya teman-teman juga bisnis, saya cukup lama juga. Menurut saya praktek ini sudah dari dulu banget Bang. Puluhan tahun? Sudah puluhan tahun. Puluhan tahun? Sudah puluhan tahun berjalan. Nanti saya akan coba berdiri di sisi mereka Bang ya. Oke. Walaupun saya tidak pernah tahan ijazah karyawan saya. Dan saya anti banget akan itu. Tapi saya coba mengerti juga apa yang mereka rasakan. Gini, bedakan nahan ijazah dengan nahan sertifikat. Oke. Tapi saya belum sampai ke sana. Yang pengen saya tanyakan. Gue jawab argumentasimu, jangan argumentasi mau ke sana. Enggak, tahan ijazah gitu. Bang. Bukan tahan ijazah. Kan ada perusahaan. Kau biasanya disekolahkan oleh perusahaan. Karena kau skillnya tidak dibutuhkan oleh industri, akhirnya industri butuh kau untuk di sekolah. Misal kau seorang Ikatan Dinas kita bicaranya. Dia boleh menahan sertifikatnya. Iya. Sertifikasi itu ya boleh. Tapi nggak boleh nahan ijazah. Oke, saya sepakat. Itu. Secara itu pribadi. Perusahaan. Secara pribadi saya sangat sepakat. Oke. Secara pribadi. Tapi pertanyaan saya, kenapa baru sekarang? Karena kan ini kan sudah dari dulu dan juga masif. Banyak yang melakukan seperti itu. Pertama, pejabatnya itu orientasi bisnis. Kedua, main politiknya masih kuat. Ketiga, alergi untuk melayani rakyat. Pejabat lama? Ya pejabat lama. Ketiga, keempat itu mentalnya korup. Belum ada kan pejabat ngomong gitu kan? Nah, gue yang ngomong tuh. Gitu. Gimana Bang? Ulang Bang. Mentalnya itu pemalas sudah pasti. Kedua, bisnis, mencari kerjaan di dalam. Hobi jual beli jabatan. Ketiga itu apa tadi tuh gue bilang? Keempat itu yang mentalnya korup. Makanya banyak pejabat-pejabat kita itu masuk penjara pakai baju orange. Karena gitu. Apalagi sekarang di pemerintah Pak Prabowo Gibran. Jelas perintahnya tuh, lu jangan nyopet duit rakyat, yang rampok duit rakyat. Karena kan pajak-pajak yang dibayar oleh kawan-kawan, kamu semua yang kru di sini, ya kan pajak itu untuk ngelayanin kita. Okay. Nah kemudian pajak itu hanya untuk dikorup, ya ngamuk dong. Nah syukurnya kita kurang punya kesadaran soal hak pajak. Artinya pejabat-pejabat ini kalau seandainya kesadaran itu timbul, mampus nih pejabat-pejabat ini. Serius. Gitu. Kalau pajaknya jelas ya semuanya ya. Lah ya rakyatnya kan pembayar pajak semua. Iya. Maaf. Ngerokok. Beli mobil. Belanja di supermarket. Belanja di minimarket. Kemudian pajak itu dikorup. Gimana rasa sakitnya Bang? Iya Bang, saya paham. Kayak kawan-kawan yang pemilik pelaku-pelaku usaha. Dia sudah bayar pajak dengan ketentuan dan semuanya. Kan mau dia punya kenyamanan. Lantas hasil pajaknya itu dia bisa lihat juga buat di luar. Ternyata pajak gue buat rakyat-rakyat di luar kerja loh. Kita senang. Gitu loh. Nah problem selama ini kan pajak kita kan gak tahu kemana. Gitu loh. Oke, dalam ya kalau ke sana Bang ya. Tapi gak apa-apa. Nanti ke sana aja lah Bang. Tapi apa yang terjadi sih Bang sebenarnya di lapangan? Kalau kan Abang kan ke lapangan langsung nih ke perusahaan. Apa sih yang terjadi dan jeritan buruh-buruh kita itu emang ijazah diapain Bang? Bukan ijazah aja yang ditahan. Hah? Bukan ijazah aja, sampai hak-hak normatif mereka. Misalnya kayak gini. Mereka dijanjikan pekerjaan misalnya A. Kemudian faktanya mereka tidak bekerja sesuai yang diinformasikan. Job desk-nya? Job desk-nya. Misalnya dia suruh tukang jahit. Nggak taunya mereka jadi ART di rumah majikan bosnya. Lantas dia seharusnya kerja operator mesin. Ternyata dia suruh bersih-bersihin gudang. Kan itu keterlaluan. Jadi banyak para pencari kerja ini ya marah dengan situasi itu. Gitu. Dan kedua soal misalnya kerja kontrak, ya kan,
dia kerja, kemudian tanda tangan, dia pas lihat tidak sesuai juga dengan pekerjaan yang dijanjikan. Keluar kena denda. Dengan ancaman misalnya 50 juta, 25 juta sampai 50 juta. Itu sudah banyak laporan ke kita. Dan perusahaan-perusahaan besar. Kalau saya sebutin, kalau izinnya saya sebutin nih. Saya izinkan Bang. Mayo, apalagi nih? Apalagi? Kenapa Bang? Mereka kenapa? Ya saya nggak tahu. Gitu, alasannya harus pertama nahan ijazah. Yang denda itu kalau itu tuh. Perusahaan saya nggak ngerti, kok begini. Karena mungkin begini, ini ada hal yang tidak adil. Karena kan para pencari kerja ini kan butuh kerja. Mereka akan iya aja tuh, tanda tangan. Yang penting gue dapat kerjaan, dapat gaji. Jadi ada persoalan psikologis yang sengaja dimainkan di situ. Karena nih mereka kan posisinya lemah. Kecuali misalnya kayak kamu tuh posisimu punya kesadaran sebagai orang yang tahu soal industrial, hak kita dan sebagainya. Kau mau apa ditawarkan kontrak dengan bentuk apapun pasti kau baca. Oke. Gitu. Nah rakyat kecil ini kan tidak mau, udahlah yang penting saya kerja, saya dapat gaji, saya bisa ngidupin minimal saya atau keluarga saya di rumah atau adik saya di rumah. Gitu loh. Oke. Ini kasihan kan fenomena ini. Jadi kemarin Bang Noel datang marah-marah di situ, dibalikin gak Bang ijazah? Belum. Nggak ngakuin bahkan orangnya. Semua yang saya temuin tidak ngakuin. Bayangkan ya. Tidak mengakuin atau tidak mau kembalikan? Ya pasti nggak ngembaliin dong, udah nggak ngakuin. Kalau tidak mengakuin kan artinya dia nggak ngerasa ngambil ijazah. Iya tidak. Dia nggak ngakuin. Seorang wakil menteri loh Bang datang. Iya nggak diakuin. Saya tanya Bu Diana yang di Surabaya, Bu gimana Bu? Saya nggak nahan ijazah. Baik Bu, kita ini kan pemerintah, kita harus juga jaga pelaku usaha supaya iklim industrinya ini bagus. Saya bilang pengusaha pelaku usaha tetap mendapatkan cuan, kawan-kawan yang kerja dapat kesejahteraan. Nah tugas negara ini begini Bu, saya nggak nahan Pak. Saya pertama saya diem, Bu. Saya harus berkali-kali sih Bu, ini kan hal kecil saya bilang. Apa sih Bu beratnya ngembaliin? Enggak Pak benar. Bu saya panggil ya orang yang ditahan ijazah. Ya panggil aja. Ditantang kita panggil orangnya. Saya tanya benar gak ditahan sama ibu ini? Iya benar Pak. Saat itu kamu kerja di sini gak? Iya Pak. Saya tanya Bu Diana ini kerja di sini? Saya gak kenal teh. Waduh gak kenal gak ngakuin dia kerja di situ. Itu yang ditunjuk itu apa? HRD-nya. Akhirnya kita tanya, udah capek lah kan kita gak mau debat soal itu. Bu gini deh, kita kalau gitu ada gak Bu tempat meeting di tempat ibu ini? Gak ada. Diam. Bu ada kantornya? Gak ada teh. Masa Bu gudang segede gini gak ada kantor tempat meeting gimana sih? Ya gak ada. Saya perintahin itu anak buah saya, pengawas saya semua, coba periksa. Ada tempat meeting yang mau kita kan meeting gitu. Sebelah itu ada kantornya. Jadi banyak sekali kebohongan-kebohongan, entah apa maksud dari kebohongan itu, yang jelas ya kita miris gitu. Akhirnya ya kita rapat di atas tuh di ruang meeting itu. Kita tanya lagi soal itu, Bu pulanginlah ijazahnya, ngapain sih Ibu? Enggak Pak katanya, loh ini kan pegawai Ibu. Enggak saya gak kenal, Ibu gak tahu. Jawabannya itu sepertinya sudah bahasa hukum ya, gak tahu, gak kenal, lupa. Gak tahu, gak kenal, lupa. Itu kan bahasa hukum ya. Oke. Nah artinya jangan-jangan orang ini sudah terbiasa menghadapi proses hukum. Karena cuma ada 3 jawaban. Gak tahu, gak kenal, lupa. Gitu. Saya tanya lagi, kamu Putri, kan kita juga kan malu juga dong ya kan. Jangan-jangan gue dibohongin sama yang buruhnya kan ngeri juga kan. Yeah. Kalau dia bilang gak tahu, gak kenal, lupa. Kalau itu benar kan repot sayanya. Putri coba kamu kerja di sini. Iya Pak Menteri, Pak Wamen saya kerja di sini. Gini deh Bu Diana saya jelasin. Kalau orang ini benar-benar tidak kerja di sini, biasanya dia tidak tahu lingkungan sini. Saya bilang. Kalau gitu saya tanya, Putri kamu tahu gak tempat ini? Tahu. Kalau gitu tempat ijazahmu ditahan di mana? Di sebelah Pak. Bu dia tahu Bu. Ya saya gak tahu. Waduh. Saya bilang coba kamu ke situ. Saya suruh ambil ijazahnya saat itu. Pas suruh ambil ternyata ijazahnya sudah tidak ada. Udah dihilangin lah. Gitu. Hilangin dia balik lagi ke ruangan rapat itu. Gimana Put? Hilang Pak ijazahnya, tempat yang waktu saya taruh itu gak ada. Lalu tuh yang ganti kamu siapa? Ada namanya Veronica. Saya tanya,
Itu Veronica, itu udah resign Pak. Oh resign. Dicek sama tim saya, ada Bu. Ya kan main, boleh dong main. Bu ini tempat kerja bukan tempat bermain. Wah banyak bohongnya. Kalau lu ada di situ gue yakin lu tabokin tuh orang. Gue yakin banget lu jedotin tuh di meja tuh kepala jeduk gitu loh. Akhirnya balik gak ijazahnya Pak? Enggak. Wah sudah batengin wamen masih gak balik lagi. Bukan soal datangnya bos. Apalagi masyarakat kecil yang di luar sana Pak. Bayangin gue udah kurang keren gimana ya. Pakai pangkat yang 3 itu. Udah pakai baju dinas pangkat. Ini putrinya sudah keren kan. Oh gue datengin di wamen nih gitu ya kan. Gila gak ada. Kebayang gak putri-putri lain yang di luar sana yang gak bawa siapa-siapa gitu Bu ya. Iya. Tapi akhirnya ya proses itu sudah diskusi gak ketemu ya. Gak ketemu dan dia gak ngakuin. Padahal kita tidak dalam posisi menekan. Sedang tidak posisi mengintegrasi mau apain. Gak ada. Kita hanya minta, Bu pulangin aja lah. Terus saya juga gak minta duit. Sini sampai kesel kan saya waktu itu sampai saya gebrak. Saya gak minta duit, itu udah akumulatif ya. Udah baju gue berat. Ruangannya panas, gak ada AC-nya. Ditambah ngeliat Bu Diana ini gayanya, aduh ampun bos. Udah gak ngakuin, bohongnya berkali-kali lah bohongnya. Udah gue itu dia bilang, kok saya dibentak tuh ditakut-takutin apa kayak gitu. Saya bilang siapa yang ibu intimidasi ibu. Sampai marah kita juga kan. Pak sanksinya apa sih? Kalau misalnya perusahaan ketahuan tahan ijazah atau perwakilan dari perusahaan tersebut membohongi wakil menteri. Sanksinya apa? Ya kalau untuk sementara dosa aja lah. Wah Pak kalau kayak gitu cuma dosa gini, semua orang lakukan ya kan gini, dong Pak. Kan ada regulasi terkait misalnya kan kita cek. Kita cek izinnya ada enggak, izin gudangnya ada enggak, kemudian bagaimana norma-norma yang lainnya ada enggak. Kita anggap itu bisa ada. Kita pidanakan. Nah, kita anggap itu ada Pak. Kita pidanakan. Kita anggap itu ada semua, kita perizinan pidanakan. ada, tapi dia tahan ijazah dan ketangkap tahan ijazah. Iya kita pidanakan, karena ada pasalnya. Bisa dipidanakan. Ada, karena penggelapan. Kalau di Surabaya itu ada Perda nomor 8 2016. Soal itu ada dia. Tapi di luar Perda itu ada yang namanya KUHP. 372 sama 374 soal apa deh tadi penggelapan. Nggak boleh. Penggelapan. Orang yang sudah keluar kemudian dokumentasinya masih ditahan. Itu masuknya ke penggelapan. Makanya pelaku-pelaku usaha yang masih nahan ijazah kita akan kenakan pasal 372, 374 soal penggelapan. Gitu. Kita sudah punya instrumen hukumnya. Pak, saya pengen tanya Pak. Bang, saya pengen tanya Bang. Lu dari Pak Bang. Jadi Pak, serius bang. Jadi ya kan. Aku tuh pengen gak serius ini. Kalau terlalu serius jadi Najwa Shihab jadi ya kan. Gimana aja? Bang, saya pengen tanya. Kenapa divideokan Bang? Siapa divideokan? Kenapa kemarin divideokan dan itu viral? Gue gak videoin. Orang lain yang video? Orang yang videoin. Pertama itu. Kedua. Tapi bukan dari perintah Pak Wamen? Saya gak pernah perintah begitu kan gak suka. Gitu gak suka. Tapi terkadang penting untuk mendokumentasikan ya. Gitu. Ternyata mereka-mereka ini gak bohong nih, ini kejadian real. Ternyata ibu itu juga ngerekam. Percakapan kita apa. Bu, ibu gak jujur saya bilang. Kita diskusi baik-baik ternyata ibu rekam nih. Oh enggak Pak, enggak. Banyak kebohongan lah. Kemudian yang pelaku yang bukan pelaku ya, korban yang ijazah ditahan, sebelumnya ternyata sudah komunikasi sama ibu itu. Kontak-kontakan dia, udah telepon-teleponan. Dan Bu Diana gak akuin juga. Padahal itu direkam sama yang korban. Enggak, akhirnya ini Bu, suara ibu. Kan itu bisa aja, kan handphone saya megang, ini saya, staf saya. Pokoknya nyangkal terus. Oke. Lanjut setelah dari Surabaya, kita ke Riau. Sama juga. Banyak perusahaan yang seperti itu. Persis sama juga. Banyak perusahaan seperti itu. Pak, saya pengen tanya kayak gini Bang. Kalau misalnya Abang bukan Bang Noel, bukan seorang Immanuel Ebenezer, seorang wakil menteri, dan tidak ada kamera, apakah permasalahan ini bisa selesai? Kalau bukan saya, 1.000.000% saya yakin gak selesai. Oke, pertanyaannya berarti untuk menyelesaikan masalah di Indonesia tetap perlu drama? Gak penting drama, untuk apa drama? Kalau gak ada drama seperti ini tidak menjadi fokus itu bukan drama. Pemerintah. Itu genuine. Kalau drama kita harus membuat narasi. Maksudnya drama ini adalah marah-marah meskipun konteksnya benar ya. Kan itu menjadi viral, menjadi
perhatian masyarakat sehingga akhirnya menjadi perhatian publik sehingga pemerintah mengambil action yang tegas akan itu. Itu kan artinya ada sebuah drama yang memantik suatu ketegasan dan regulasi. Padahal regulasi ini sudah ada dari awal. Gini, Richard, saya tidak mau pakai kata drama itu karena kesannya kita coba mensiasati dengan hal yang tidak genuine. Karena apa yang kita lakukan genuine gitu loh. Kita jangan sampai nanti kesannya itu tidak jujur gitu loh. Saya tidak mau. Saya ini bukan content creator soalnya. Ya, maaf sekali saya. Siap Bang. Tapi Abang paham maksud saya Bang ya. Saya maksudmu paham saya. Bahasamu bahasa anak-anak industri digital. Iya. Tapi saya takut itu menjadi salah tanggap ya. Salah tafsir. Okay. Kamu tahu kan ini Republik ini. Ini netizen kita kan orang-orang jago tafsir semua. Ya kan? Kita menghadapi orang-orang yang jago tafsir. Kalau kamu mampu menghadapi mereka sih nggak apa-apa. Gitu. Yang jelas kita tidak ke sana dengan kapasitas saya sebagai negara. Karena kita lihat saya marahnya kenapa? Pak Wakil Wali Kota Surabaya itu ketika melakukan sidak ingin minta ijazahnya. Nih bayangin negara dibilang penipu. Sudah dibilang penipu, dilaporin lagi ke Polda Jateng. Baru itu saya lihat sejarahnya ketika seorang pemimpin daerah berpihak sama rakyatnya dilaporkan. Nah itu membuat saya tersinggung. Itu pertama itu, kedua soal ijazah ditahan itu. Pertama ijazah ditahan, kemudian perilaku Budiana itu kok berani sekali ya. Maka saya datang, berani juga dia. Wah gila orang ini, gue bilang. Ih bener-bener nekat. Akhirnya saking enaknya kita, ya polisi akhirnya ngasih solusi saat itu. Polisi sampaikan Wadir Krimsusnya nyampaikan, Pak sepertinya ini bukan Bapak yang selesai, biar kami aja Pak. Karena udah keterlaluan, iya. Lantas kalian kasih pasal apa mereka? Banyak Pak katanya. Banyak apa ya nanti kita selesaikan Pak. Pasti yang menghalangi. Menghalang-halangi itu ada pasalnya. Kedua soal nanti izinnya. Ketiga soal penahanan ijazah. Belum lagi kemarin pas sudah disegel. Ternyata mereka masih melakukan aktivitas. Terekam lagi, kabur semua tuh. Wah berarti kan ada sesuatu di situ tuh. Oke. Gitu. Oke. Bang. Selain tahan ijazah, sebenarnya saya tahu Bang, di Indonesia ini penyakitnya ada banyak. Bukan hanya tahan ijazah, dan tahan ijazah itu mungkin salah satu bagian kecil. Gaji di bawah UMR. Jam kerja yang berlebihan. Ada banyak macam Bang, memperkerjakan karyawan di bawah umur. Ada banyak macam pelecehan dan lain sebagainya. Ini kan masalah lebih besar daripada sebenarnya tahan ijazah Bang. Gini. Kalau ada 10 persoalan, kalau satu bisa kita selesaikan itu bagus. Republiknya jangankan satu. Setengah persoalannya gak selesai-selesai. Makanya saya bilang saya fokus soal ini dulu. Karena bertahap. Setelah ijazah, saya maju lagi soal nanti terkait syarat rekrutmen. Ketiga soal ketika orang resign didenda atau apa dengan angka 50 juta. Nah hal-hal kayak gitu menjadi concern saya. Karena gak mungkin presiden dan menteri aja. Menteri sudah punya kerjaannya yang luar biasa, beliau bagus. Presiden juga. Jangan juga semua ini kita ke presiden, kita kasih ke menteri. Nah tugas wamen juga itu. Tapi Bang Noel tahu masalah-masalah tersebut seperti gaji di bawah UMR. Gitu. Tahu. Makanya kita datang. Kita tanya ini gimana persoalannya. Jangan juga gini. Kita tahu itu, ya kita harus mitigasi dong problemnya apa. Kan ternyata banyak Pak kami bayar ormas, bayar ini, bayar itu, bayar ini, backing A, backing C. Yang akhirnya ya kita tahu. Gitu. Nah tugas kita negara harus berani menghapus persoalan-persoalan itu. Agar apa? Pelaku usahanya juga nyaman. Jadi pelaku usaha cuma gue fokusnya berusaha dan cari cuan. Nah kompensasi buat negara adalah mensejahterakan buruhnya, karyawannya. Selain mereka membayar pajak. Kan itu. Okay. Jangan lagi nanti pelaku usaha dipalakin, mintain jatah. Lantas dibiarkan ormas-ormas yang ngasih proposal. Bayangkan.
Setahun kita punya hari raya berapa? Hari raya besar kita. Banyak Coba. ya katanya ya. Berapa menurutmu? Saya tidak ingat, tapi katanya banyak kita liburnya. Pertama, ada yang namanya Lebaran. Kedua, Natalan, 17-an, Tahun Baruan. Kemudian belum lagi Imlek, Paskah, Nyepi, Waisak, Bangkitan Isa Al-Masih, Kurban, atas apa tuh? Idul Adha. Banyak. Belum lagi ulang tahun Ormas. Emang libur? Bukan, mereka kasih proposal ke industrial Malak-Malak. Oh iya, oke. Itu baru Ormas, ada berapa banyak Ormas. Belum lagi ulang tahun ketua Ormasnya. Belum lagi ulang tahun istri Ormasnya, ketua Ormasnya. Belum lagi ulang tahun anak Ormasnya. Berapa banyak Ormas di Republik ini. Gitu loh. Tapi ini menjadi fenomena penyakit sosial yang ada di bawah. Bukan cuma Ormas, Bang. Belum lagi ulang tahun institusi. Nah, belum lagi institusi negara. Saya tambahin, Bang. Enggak apa-apa, itu betul. Itu fakta. Dan itu sudah dilarang sama Presiden. Gitu. Jadi nanti ya polisi misalnya bikin ulang tahun, udah sederhana aja. Jangan bikin meriah-meriah. Orang sudah tahu kok polisi ulang tahun. TNI ulang tahun sudah bikin aja. Kejaksaan ulang tahun juga begitu. Jadi tidak lagi misalnya kayak budaya-budaya lama yang hanya merusak para industri kita, kasihan gitu loh. Negara ini kan butuh mitra strategis ya. Mitra strategis kita yaitu para pengusaha dan pelaku usaha. Oke. Gitu, dan juga kawan-kawan buruh. Tapi ingat ya, yang saya maksud ormas-ormas ini bukan misalnya kayak ormas-ormas yang sudah misalnya kayak NU yang sudah stabil secara politik dan sebagainya, Muhammadiyah, lantas ormas-ormas Kristen yang lain dan Buddha, Hindu dan yang lainnya. Ini ormas-ormas yang baru mengerti undang-undang, kan undang-undang kita memperbolehkan 10 orang atau berapa orang membuat ormas. Nah digunakan orang-orang yang secara berpikir kriminal. Dia gunakan aja tuh. Dia bikin izin, dapat izin, masukin ke Kumham, dapat surat izin. Udah bikin proposal kemana. Kami dapat izin dari Kemenkumham lah katanya. Jadi dia gunakan untuk malak-malak. Itu juga katanya Bang ada perusahaan asing, BYD dipalakin ormas juga katanya. Iya. Makanya beberapa perusahaan asing malas investasi di Indonesia. Lebih bagus investasi di negara lain. Nah ini juga menjadi tantangan untuk kita. Karena perizinan di sini susah. Selain izinnya ini izin ya. Izin regulasi nih, soal regulasi. Ini kan makanan para pejabat yang maling ini ya kan. Dia malingnya di situ tuh. Dia tekan-tekan aja tuh. Mau tekan-tekan dia naruh, kok nggak minta jatah, minta saham. Gitu. Jadi institusi kita perilakunya kayak ormas. Jadi jangan salahkan kawan-kawan ormas atau rakyat berperilaku itu juga. Akhirnya berkompetisi nih. Bang Noel akuin itu berarti di dalam institusi sendiri itu masih belum. Memang iya, bukan saya akuin iya. Kok akuin iya, itu yang terjadi. Gitu, itu yang terjadi. Gitu loh. Kita harus mulai berani mengkritik. Terus kapan Bang bisa diperbaikin Bang? Kan Abang sudah wakil menteri nih sekarang Bang. Sudah di dalam dan juga salah satu posisi yang tinggi juga nih Bang. Kapan menurut Bang Noel itu bisa diperbaikin dari ketenaga kerjaan? Semenjak saya hadir. Semenjak saya hadir. Saya lawan kan semuanya tuh. Abang butuh waktu berapa lama Bang untuk benar-benar buat sehingga perizinan kita... Saya nggak mau memberi waktu atau limitnya kapan. Tapi doakan saja saya apa yang bisa saya lakukan yang terbaik gitu aja. Saya kan sudah digaji. Gitu. Jadi gaji saya gunakan untuk hal itu. Apalagi dapat fasilitas ya. Dapat fasilitas dari negara. Gitu. Kita mendapatkan ruang yang ada ruang eksekusi. Namanya kan menteri ya, kabinet itu kan pejabat eksekutif kan ada namanya eksekutor eksekusi. Ya saya gunakan jabatan eksekutif saya untuk melakukan mengeksekusi apapun yang menjadi bagian regulasi yang kita miliki di kementerian kita. Kayak waktu itu kawan-kawan. Tapi ini secara nasional kan Bang, bukan secara 1-2 yang Abang datengin kan? Saya kan bukan gubernur, bukan wali kota. Berarti secara total semuanya. Semua. Dan Abang optimis itu bisa selama Abang jadi wamen itu bisa dibersihkan? Saya harus optimis dong, jangan enggak. Orang saya punya presidennya hebat, punya menterinya bagus, gitu loh. Ya saya yakin dong. Tapi Bang Eben pernah diamplopin juga nggak Bang oleh perusahaan-perusahaan? Soal diamplopin sih
bukan sering ya, disering bahkan ditawarkan lah ya. Ditawarkan dengan ya kita tahu. Akhirnya mulai saya sadar, oh bangsa ini hancur karena perilaku ini. Oh mereka sering ada perilaku ngamplok Bang? Budaya itu ada. Bahkan budaya yang nyogok-nyogok bikin regulasi juga ada. Contoh sederhana. Ini contoh yang paling apa yang kita lihat kemarin misalnya kayak di driver ojek online. Puluhan tahun mereka tidak mendapatkan namanya THR, ya kan. Saya cuma sebulan tuh masuk jadi kementerian, masuk tuh ada THR walaupun bahasanya bantuan bonus hari raya BHR. Itu loh. Selama kita tidak minta jatah, selama kita tidak namanya apa tuh diamplopin dan sebagainya, kita mampu bertahan terhadap itu, sangat mudah membuat regulasi. Oke. Karena gini, negara itu kan sifatnya memaksa ya. Sifat memaksa di mana? Di regulasi. Gitu. Lu gak peduli. Nih, lo tapi sepatu. Kita ada regulasi dari awal, tidak boleh tahan ijazah, tapi tetap tidak dipatuhi. Gimana tuh? Karena pejabatnya ya tadi saya bilang. Kita juga punya regulasi untuk UMR, tapi tetap tidak dipatuhi. Udah disogok, lantas lupa dan sibuk dengan bisnis, sibuk dengan berkolusi, sibuk dengan perilaku yang korup. Dan malas yang pasti. Bang, saya coba berdiri di sisi yang tahan ijazah Bang. Mencoba mendebat ya Bang ya. Saya seumur-umur tidak pernah tahan ijazah orang dan saya benci banget tahan ijazah orang. Karena menurut saya itu adalah hak azazi orang. Betul. Tidak boleh. Benar. Kecuali kita sekolahkan dan itu artinya bahwa ikatan dinas itu. Ada kesepakatan antara kita dengan dia bahwa kita mensekolahkan dia dan kita ada ikatan dinas yang harus disepakati bersama. Tapi menahan ijazah itu menurutku menahan hak asasi orang. Ya, dokumentasi. Tapi saya coba berdiri di sisi perusahaan tersebut karena ada beberapa yang teman-teman yang saya pernah ngobrol, dia memberikan argumen dan saya coba mendengarkan argumen tersebut dan hari ini saya lemparkan dengan Pak Wamen. Menurut mereka karyawan di Indonesia juga brengsek-brengsek, masuk kerja di training keluar, tidak punya attitude dibandingkan dengan orang luar negeri. Ya kalau kita ngomong pengusaha di Indonesia juga jelek, bobrok, nggak sesuai dengan aturan, karyawannya pun juga mereka bilang seperti itu juga. Jadi masuk keluar seenaknya. Kalau di luar negeri mungkin ada 1 month notice, 3 month notice ya. Ada pride, ada keinginan untuk bekerja. Orang Indonesia ini banyak main-main. Sehingga kadang-kadang kita harus sortir dengan nahan ijazah supaya pengen tahu seberapa kuat keinginan kamu untuk bekerja. Nah itu menjadi tantangan. Betul, pertanyaan itu betul sekali. Itu realitanya. Gitu. Makanya orang teriak-teriak, Pak kami nganggur. Tapi dikasih pekerjaan kalian tidak mendongkrak produktivitas industri kita. Ya itu betul. Makanya saya bilang kita ini harus bisa menjadi jembatan komunikasi yang baik. Tidak boleh juga kita mengikuti apa keinginan kawan-kawan yang malas ini, nggak bisa. Gitu loh. Nah makanya stigma ini ya kita harus punya tanggung jawab pemerintah. Industri juga harus punya tanggung jawab, pelaku usaha juga. Karena ini kan sama-sama kita. Kalau kita tahu angkatan pekerja kita kurang begitu produktif, etos kerjanya begitu lemah. Sekarang bagaimana jawabannya? Apa jawabannya menahan ijazah? Menahan ijazah menjadi enggak jawaban? Saya tanya sama kamu. Bagi mereka itu menjadi jaminan karena... Jaminan tapi bukan menjadi solusi kan? Betul. Nah yang kita mau produktivitas kerjanya atau ijazahnya? Produktivitas kerja. Nah sudah. Bagi perusahaan juga tahan ijazah nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Bahkan menurut saya merepotkan karena apa? Kalau hilang gue yang dituntut. Iya. Nah inilah butuhnya kolaborasi. Makanya kemarin kita datangin ke Kementerian Pendidikan. Nih kebutuhan industri ini loh. Gitu loh. Jangan kalian nanti keluh-keluh susah mencari kerja. Tapi ketika kebutuhan industri gak ketemu nih. Gitu loh. Pencari kerjanya pengen kerja. Tapi kelompok industri bilang, ya ini loh kami butuh operator. Kami butuh ABCFG. Ternyata tidak ada. Kadang-kadang maaf, kita berkeluh kesah soal tenaga kerja asing. Loh mereka punya etos kerja, mereka punya semangat kerja, dan mereka punya skill yang luar biasa. Lantas jangan juga menuduh orang pintar karena kebodohan kita. Jangan menuduh orang itu kaya karena kerajinan, tapi karena kita malas. Itu gak fair menurut saya. Nah,
tugas negara, tugas pemerintah hari ini coba membangun yang namanya etos kerja, produktivitas kerja. Kita tanamkan. Nah selama ini kan seperti saya bilang, salah satunya pejabat kita selain mental yang korup, ya malas. Gitu loh. Bayangkan platform digital, driver ojek online bertahun-tahun hadir di Republik ini. Ada nggak regulasinya mereka tuh? Nggak ada soal ketenaga kerjaannya. Kalaupun ada, pejabatnya disogok aja terus sogok. Supaya tidak bikin regulasi. Bang, saya punya pertanyaan menarik yang kritis di kepala saya. Apa tuh? Kalau dari segi pemerintah sendiri, dari segi kementerian sendiri, untuk mengatasi, ya PNS lah saya bilang ya, timnya sendiri saja kewalahan, bagaimana bisa mengatasi tenaga kerja di luar sana, Bang? Gini, birokrat itu sebetulnya punya kepatuhan yang cukup tinggi. Tergantung pemimpinnya. Kalau mereka diajak korup, ya ayo aja mereka sih. Diajak malas ya ayo aja. Diajak kebut, ya kebut juga mereka mau. Nah problemnya kan kita selalu mengkritik birokrasi itu, atau sering bahasanya gini, ada reformasi birokrasi. Kalau pimpinan pejabatnya berafiliasi dengan sebuah partai, mereka tidak ikut perintah yang sudah menjadi ketentuan di kementerian itu. Dia hanya ikut kebutuhan partainya. Misalnya kayak, yuk saya punya kepentingan partai saya tetap eksis di 2000, tolong kamu cariin bla bla bla. Ya akhirnya tersandra kementeriannya, birokratnya juga tersandra. Nah itu salah satu yang saya lihat di kementerian. Makanya saya bilang enggak, budaya nyogok, budaya beli-beli jabatan sudah nggak boleh ada di era saya. Boleh Anda lihat tuh di Kementerian Tenaga Kerja, semua bebas. Nggak boleh ada tekanan-tekanan apapun. Oke. Bang, saya balik lagi ke ini tadi sebagai pemilik kerja. Tapi dia bilang gini Bang, masalahnya kita mau investasi nih karyawan. Dari awal penerimaan karyawan kita mau ada investasi. Masalahnya memang karyawan tenaga kerja yang masuk, yang mendaftar itu kebanyakan main-main. Jadi ada yang sudah ikut investasi nanti keluar nggak jelas gitu kan. Kan perusahaan juga dirugikan. Makanya perusahaan bilang dia mengambil teknik dengan menahan ijazah tadi Bang. Tetap itu salah argumentasi itu. Kalau dia tetap tidak boleh Bang, ada ya? rekrutmen baru dong. Tetap tidak boleh Bang. Nah itu jelas argumentasi itu salah. Bukan tidak boleh. Argumentasinya lemah. Sangat lemah sekali. Gitu loh. Makanya apalagi kita kan sudah ada instrumen hukum ya terkait industrial ketika mencari karyawan-karyawan untuk para pekerja buat di industrinya ya kan. Nah kita sudah punya PP 57, lapor aja. Lapor ke kita jadi tidak lewat calok-calok lagi, lewat ormas. Oh langsung lapor ke kementerian? Lapor ke kementerian. Kalau ada ijazah yang ditahan langsung lapor ke kementerian? Ya bukan ijazah yang ditahan, tapi juga misal mereka membutuhkan para pekerja. Okay. Jadi keluhan-keluhan yang tadi kamu sampaikan itu tidak terjadi lagi. Oh dari perusahaan bisa lapor ke kementerian? Sudah ada instrumen hukumnya, lapor ke kita. Dari karyawan pun juga bisa lapor ke kementerian? Gitu. Gaji di bawah UMR bisa lapor? Jangan gaji dong dilaporkan. Jangan susahnya ke kita, senangnya diem-diem. Di Indonesia ini kan perilakunya kayak BUMN. Bonus juga dilaporkan berarti? Nah, iya dong, laporin, iya penting. Karena kita biar tahu. Yeah. Karena itu harus berbasis data. Kepuasan dia bekerja di situ seperti apa. Lantas bagaimana ekosistem di perusahaan itu seperti apa. Biar kita tahu dong. Tapi gaji di bawah UMR bisa dilaporkan? Ya boleh. Kerja overload di atas jam kerja bisa dilaporkan juga. Tahan ijazah juga bisa dilaporkan. Tindakan yang diambil dari Dinas Ketenagakerjaan, Bang? Pertama, kita bisa menutup industri itu tidak beroperasi lagi. Gitu. Kita tutup tuh. Cukup tegas ya, cukup tegas ya. Oke. Harus kita pertegas lagi. Bang, tapi main-main. Aku pengen tahu sekarang kayak gimana sih lapangan pekerjaan di Indonesia, Bang? Ya, memang hari ini menjadi tantangan kita ya, karena emang dampak dari perang tarif Donald Trump ini kan semua pelaku usaha kan lagi coba mengintip ya arah bisnis kita ke depan seperti apa. Karena sebagian itu kan punya ketergantungan terhadap ekspor, itu terhadap impor juga barang impor. Ya ini menjadi dampak perang tarif ini
sangat mengguncang mereka semua. Yang akhirnya ada yang sebagian bertahan bagus. Yang bahaya itu dampaknya sampai terjadinya layoff atau PHK. Nah ini yang terkadang, tapi menurut saya ini momentum Indonesia untuk menjaga industri kita. Soal apa? Kebijakan. Karena ya puluhan tahun kebijakan kita ini kurang berpihak terhadap industri kita atau pelaku usaha kita. Kita hanya hobi membuat regulasi untuk meres pelaku usaha. Nah makanya Presiden Prabowo, presiden kita semua ini, terkait regulasi-regulasi bisnis apa harus berorientasi pertama keberpihakan, berpihak terhadap industri, berpihak juga terhadap ketenaga kerjaan. Yang penting bayar pajak. Itu aja 3 itu komponen itu. Oke, Bang, secara data sendiri sebenarnya ketenaga kerjaan kita PHK-nya bagaimana, Bang? Cukup lumayan besar. Meningkat atau menurun, Bang? Data ini nanti baru keluar ya dari Badan Statistik kita ya. Nanti bulan ini juga kalau nggak salah akan dikeluarkan. Saya yakin sih akan bertambah ya karena dampak dari perang tarif ini nggak mungkin mengurang. Tapi tadi yang saya sampaikan, 7 sebelum ada Donald Trump kan 7,2 juta pengangguran di Indonesia, Bang. 7,4 lah sebetulnya, bukan 7,2. Nah itu kita mitigasi selain tidak ada lapangan pekerjaan, ternyata ya salah satunya variabelnya itu soal ijazah. Kemudian syarat-syarat gitu loh. Bayangkan kalau kamu di industri itu nerima umur 21 sampai 35. Lalu bagaimana yang 36, 37, 38 sampai yang 60? Hilang harapan dong. Karena ada ketentuan yang tidak bersahabat itu. Tapi kan setiap pekerjaan kan ada apa ya kita ngomong ya, ada klasifikasi dari umur dan juga gender memang, Bang. Gini, misalnya kayak orang di industri, kan bukan pekerja-pekerja kayak tukang di laut masaj, ya. Tentu kalau tukang masaj kan cewek yang diutamakan. Ya pasti. Terapis beauty. Itu kan beda, itu ketentuan berapa sih industri itu, gitu loh. Jadi maksud saya, ya yang tadi menjadi argumentasimu itu, relevannya kalau seandainya misalnya dia pekerja yang kategorisasinya itu berat. Misalnya bor. Ya kan gak mungkin kakek-kakek gitu ya kan, kakek-kakek 60-70 tahun. Lalu bagaimana yang pekerja-pekerja misalnya kayak ketik, kemudian sapu, lantas megang kamera semuanya. Kan dia gak butuh umur. Gak butuh juga misalnya good looking, harus ganteng, harus cantik, harus tinggi badan. Makanya lucu kok orang tinggi badan. Sedangkan kita pemerintah, ini juga menjadi ketentuan kita. Kita harus ramah terhadap difabel. Lalu bagaimana kawan-kawan, maaf saya gak ada bermaksud untuk ini kawan-kawan difabel. Orang yang tinggi badannya mencukupi. Lalu bagaimana yang tinggi badannya kurang. Kan itu penghinaan, diskriminatif menurut saya. Dan perusahaan melakukan pelanggaran HAM. Orang dia hak bekerja misalnya yang dibutuhkan dia berpikir. Dia ngetik, dia kreasinya. Gitu loh. Kayak kamu ini kalau masuk kategori kerja gak masuk nih kalau seandainya di laut. Putih ya gak butuh nih. Kita butuh orang yang gede badannya besar. Gitu. Ya kan yang dibutuhkan tenaga. Ya kan? Gak masuk dia. Apakah itu diskriminatif juga terhadap saya, Bang? Enggak juga. Ya kan berarti kan sesuai dengan keinginan pekerjaan juga, Bang. Tapi gini dong. Tapi kan ketentuannya harus jelas. Misalnya kedokteran. Yang dibutuhkan kan orang yang secara akademik pasti orang yang punya ilmu medis. Gak mungkin orang yang tukang las. Nah sebaliknya juga. Di dunia industri perlasan ini. Yang dibutuhkan bukan tenaga dokter, tenaga medis. Yang dibutuhkan orang yang biasa ngelas. Dibutuhkan gak tinggi badan di situ? Oke. Dibutuhkan gak good looking di situ? Iya, oke. Bang, saya balik lagi, Bang. Jadi data pengangguran di Indonesia dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2025 terjadi peningkatan terus-menerus, Bang.
Ya gini, makanya kita mitigasi. Problemnya apa? Kan mulai ketahuan nih masalah-masalahnya. Tapi itu benar Bang angkanya Bang? Ya bener lah, ngapain lu bohongin sih? Emang itu faktanya. Menambah. Problemnya di mana? Ternyata ada regulasi yang tidak berpihak. Kemudian ada perilaku-perilaku bermental ormas, malak-malak. Kemudian banyaknya calo-calo tenaga kerja yang dibackingi oleh aparat penegak hukum. Kayak gini kan itu realita. Nah hari ini Presiden, Kapolri, Jaksa Agung, Kementerian, semua hari ini bekerja untuk menyelesaikan problem itu. Oke, Bang kalau misalnya teknisnya sampai tahun depan penganggurannya bukan malah berkurang tapi tambah banyak Bang. Apa artinya Bang? Ya gini, kalau seandainya pengangguran itu bertambah, maka kita cek dulu regulasinya. Kita hilangkan dulu regulasi-regulasi ini. Contoh sederhana misalnya kayak Pak Gubernur kita di DKI. Dia bikin rekrutmen tenaga kerja. Tiba-tiba ngebludak. Ngebludak kan kemarin kan, ribuan kan. Karena kenapa? PPSU itu ya. Dia tidak terjebak dengan syarat-syarat ketentuan. Misalnya kayak SMA sederajat sampai sekian. Ternyata tidak, SMP boleh. Ya kan? SD boleh. Artinya orang yang mau kerja tuh banyak. Yang misalnya ada lulusan SD berapa, lulusan SMP berapa. Ya akhirnya ketika ada batasan untuk rekrutmen itu dibatasi soal inian akademiknya. Ya akhirnya yang tamatan SD, tamatan SMP itu jadi pengangguran. Nah itu menjadi persoalan. Nah mulai kan ketahuan ya, kita mitigasi gitu loh. Oh ini salah satu rekrutmen. Oh salah satunya ini ijazahnya ditahan. Berapa ratus ribu orang yang ijazah ditahan. Dan itu juga akan menjadi pengangguran. Karena kenapa? Dia nggak pede mau ngelamar kerja, ijazah ditahan. Nah ada nggak pejabat yang sampai otaknya ke sana? Nggak ada. Karena otaknya nyari duit, korup, males. Itu. Bang tapi yang terjadi katanya yang daftar di PPSU kemarin katanya banyak yang daftarnya anak S1 dan S2 padahal syaratnya untuk SD. Artinya pengangguran ini terjadi masif sampai S1, S2 juga. Nah itu kan jadi catatan lagi kita. Seharusnya negara ini atau institusi pemerintah ini harus paham terhadap kebutuhan industrial. Kasihan akhirnya kan S1, S2 itu. Pada mau kerja akhirnya gak ketemu dengan kebutuhan industrialnya. Ya kan? Nah ini harus menjadi menjadi catatan kita. Yuk kuliah nih kebutuhan. Contoh Cina, contoh Amerika, contoh negara-negara besar. Jadi arah pembangunannya itu pas dengan kebutuhan industrialnya. Misalnya industri kita misalnya kayak hari ini soal tambang. Ya pendidikannya SMA sekolahnya juga diperbanyak aja soal pertambangan. Misalnya kayak di Morowali, banyak orang-orang bicara tentang teknik logam. Ternyata kita kekurangan teknik logam. Gitu. Akhirnya kita impor dari Cina tenaga kerja asing, kita marah-marah. Loh kebutuhan industrialnya nggak ada kita. Ya nggak boleh menyalahkan orang yang tenaga asing, tapi di sisi lain kita nggak bisa kerja. Sekali kerja mati semua, kecelakaan, suruh pakai sarung tangan safety, dia nggak pakai, celaka, tangannya buntung. Kalau sekarang di Indonesia kita kekurangan tenaga kerja yang seperti apa Bang? Banyak sekali. Pertama operator buat di industri seperti di Morowali itu IMIP, lantas IWIP, banyak sekali khususnya pertambangan. Khususnya pertambangan. Di luar dari pertambangan kita kebanyakan pengangguran tapi di pertambangan kita kurangan ahli. Kurangan ahli. Menurut Bang Noel. Bukan menurut saya, Bang, itu realita, nggak menurut data. Itu sudah realita. Jangan menurut data. Iya. Kayak sekarang kan banyak layoff di industri media kita. Ya kan? Banyak gak tuh? Bang, pengangguran makin banyak. Daya beli masyarakat yang saya cek juga katanya sedang mengurang. Berat sekali. Meningkat ya. Bukan mengurang Bang. Meningkat. Daya belinya meningkat kalau kemampuan belinya berkurang. Daya beli masyarakat itu disebabkan oleh apa? Saya tanya sama kamu. Yang menurutmu yang kau lihat.
upah ya, dana yang ada ya. Kan. Apa Bang? Karena maraknya judi online. Iya, orang cuma 10.000 bisa main judi online. Yang biasa itu dibelanjakan di mana-mana di warung-warung kecil, sekarang kan disedot. 900 sekian berapa itu duit kita diambil di judi online doang. 978 triliun itu berapa lah gitu. Gede kan tuh duit segitu. Per tahun. Makanya itu pesta pora nih para penjudi online ini. Operator judi online. Lu bukan judi online kan? Enggak. Oh, syukur. Saya klinik kecantikan Athena Bang. Klinik kecantikan Athena. Kalau nggak pakai merek dia tidak cantik. Ya. Bang jadi kayak gimana Bang kalau misalnya nanti sampai tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi ternyata tenaga kerja kita masih banyak pengangguran, makin banyak bertambah lagi. Gini, ini menjadi pertanyaanmu tantangan. Saya coba ingin ngejawab soal adanya Danantara. Danantara ini nanti itu kan duit ya, duit rakyat yang dikelola dan dikonsolidasikan oleh Presiden Prabowo ya. Dan itu nanti proyeknya semua berbasis investasi. Salah satunya kita akan fokus soal swasembada pangan, swasembada energi. Kita akan bangun industri-industri itu, industri basis investasi, tapi resapan tenaga kerjanya banyak. Sabar soal itu. Itu. Apalagi nanti dengan dampak dari perang tarif ini, dengan ideologi maganya Donald Trump dan Cina yang luar biasa berani ini, yang akhirnya kita apa? Kita harus belajar tentang bagaimana menyelamatkan industri nasional kita. Berarti apa? Harus ada regulasi yang kuat. Kalau ada swasembada pangan, swasembada energi, harus ada swasembada industri. Agar apa? Ke depan kita bisa lagi berpikir untuk bagaimana menjaga ekosistem kita, bisnis dan sebagainya yang berbasis kesejahteraan untuk pekerja dan buruhnya. Itu. Oke, Bang, saya cukup puas bertanya tentang mumpung ada gue lu nanya terus. Kerjaan. Orang gak dibatasin kan? Boleh Bang ya? Boleh. Yang ngomong kabur aja dulu siapa? Enggak. Enggak, yang keluarin statement kabur aja dulu itu siapa? Itu tren. Teman-teman gue dulu, teman-teman gue 2014. Tapi itu benar gak Bang? Itu kan pesimistisnya. Benar gak bahwa kabur aja dulu? Menurut Abang Bang Noel, benar gak harus kabur dulu aja dulu? ada tagar soal kabur aja dulu. Karena dulu semangatnya itu soal daripada kita di Indonesia, lebih baik kita keluar negeri aja. Di sana kita bisa sekolah. Karena kacau banget di sini ya bukan kan? juga itu, gak ada kaitan itu. Gak ada. Oh, yang aku paham mungkin seperti itu. Enggak, Bukan? itu pas kemarin tuh narasi itu. Karena waktu kemarin ini ada narasi soal Indonesia gelap, kabur aja dulu dibarengin. Jadi ada narasi yang ini menjebak Indonesia ini soal udah pada anak-anak muda kabur aja gitu loh. Akhirnya kabur, ada yang ke Kamboja paling banyak tuh. Akhirnya jadi operator judi, lantas scamming, lantas organ tubuhnya dijual. Nah orang-orang ini tanggung jawab gak tuh yang bikin narasi itu? Makanya saya bilang kemarin kabur aja, jangan balik lagi. Gitu loh. Mereka marah terhadap jawaban saya. Saya bilang ya kabur, gue bilang gue tanggung jawab terhadap pertanyaan gue. Karena kita mau orang yang bekerja di Indonesia itu, kemanapun dia di negara manapun, harus wajib lapor ke kita biar kita tahu. Biar suatu saat hak-hak mereka itu bisa kita jamin. Gitu, kalau seandainya mereka hilang, biar kita tahu mereka di mana. Kalau kabur aja dulu tanpa kita ketahui gimana? Akhirnya ada yang ke Kamboja, ke Thailand, kemana. Gitu loh, kita gak mau lah. Negara ini kan punya tanggung jawab besar terhadap warga negara. Nanti jangan sampai kabur di negara lain, susah, bikin vlog. Pak pemerintah kami lihat nih, kami susah. Gak mau lah kita. Bang Noel, pertanyaan terakhir. Lu terakhir mulu dari tadi. Bang Noel sudah mau coba-coba pergi, katanya tadi tanya aja. Mumpung saya di sini. Banyak orang yang malas investasi di Indonesia. Karena di sini sebagai pengusaha juga yang saya rasakan sebenarnya. Orang luar apa orang dalam? Saya orang Indonesia, tapi yang saya pengusaha rasakan, luar. Saya juga rasakan bahwa berbisnis di Indonesia itu serba penuh dengan ketidakjelasan. Terkait apa? Segala aturan, regulasi. Kan? Nah, sudah, tadi saya jawab. Gitu. Karena pejabatnya mentalnya maling.
bikin regulasi, bayar buat tekan perusahaan. Nah sekarang di eranya Pak Prabowo, presiden kita semua, regulasi itu nggak boleh ada lagi. Oke. Pertanyaan saya adalah, terakhir, bisa nggak diperbaikin ini? Kok nggak yakin loh? Ada gue, ada Pak Prabowo. Nah makanya tugas kita, lo bayangkan. Pertanyaanmu tadi menarik tuh. Kenapa orang mau berinvestasi di Indonesia tidak enak? Saya tanya semua pelaku usaha, mereka mau berinvestasi di Vietnam dengan karpet merah. Di bangsanya sendiri boro-boro karpet merah. Di orang ini pun tidak. Ya kenapa? Pelaku pejabat-pejabat yang itu tuh. Brengsek itu. Karena mereka juga menjadi aktor bisnis. Makanya bahayanya ketika para pebisnis masuk dalam ruang kekuasaan. Akhirnya mereka menggencet yang saingan bisnisnya. Nah hal itu udah gak ada lagi. Saya yakinkan di eranya Pak Prabowo, presiden kita, regulasi-regulasi yang memberatkan industrial, yang memberatkan pelaku usaha dan industri, dan juga yang memberatkan kawan-kawan buruh dan pekerja, itu akan kita berangus, kita lawan. Nah butuhnya kawan-kawan para pelaku usaha, kita diskusi, apa problemnya? Gitu, mumpung ada saya, ada menteri saya, ada Pak Prabowo. Jadi bisa speak apa saya teriak. Tahu saya itu waktu saya menjadi menteri baru berapa bulan. Desember tanggal berapa, 23. Ketika kawan-kawan industri tekstil teriak. Saya tanya, problem di mana kok kalian teriak? Pak, itu ada di Permendak nomor 8 Pak. Itu terlalu ramah, terlalu baik sekali dengan impor. Akhirnya saya teriak tuh, saya speak up. Untuk segera dihapus atau dicabut atau revisi. Ya saya dicemberutin sih sama menterinya. Lantas ada beberapa menteri-menteri juga gak suka dengan pernyataan saya. Karena dianggap, lo ngapain? Lo kan wakil menteri. Lo wakil menteri tenaga kerja lagi. Loh, saya bilang kok soal itu. Lo dampak mereka PHK. Dampak mereka tidak bisa bekerja lagi. Dampak kawan-kawan pelaku usaha tidak berbisnis. Pertama tidak ada lapangan pekerjaan. Dampaknya PHK. Lantas saya diam gitu. Ya gak mungkin, saya bilang saya gak mau tahu, saya speak up aja. Makanya saya bisa jadi juru bicara para pengusaha-pengusaha yang terkait izinnya disusahin. Ngomongnya ke saya biar saya ngoceh. Gitu. Begitu juga kawan-kawan buruh. Yang dianiaya, yang ditindas, ngoceh aja. Ngomongin ke saya speak up. Perusahaannya apa? Saya tabrak. Orang saya gak punya beban. Saya gak punya keinginan untuk meres. Saya tidak minta duit. Saya tidak minta apa-apa. Saya hanya minta sejahterakan itu kawan-kawan buruh. Karena itu menjadi perintah konstitusi yang dijalankan oleh presiden kita, Pak Prabowo. Pak Prabowo itu sikap dan keberpihakan jelas buat rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia itu ada pelaku usaha dan juga ada buruh. Bang, katanya abang dipecat dari komisaris BUMN. Iya, gue dipecat gara-gara waktu itu gue ngembela kawan gue namanya Munarman. Kawan gue Munarman itu karena dia beda pandangan politik dengan kekuasaan. Munarman ini yang... Munarman itu FPI. FPI ya? Oh iya benar ya FPI ya. FPI, dia salah satu pimpinan di FPI. Waktu itu memang punya pandangan politik dengan kekuasaan saat itu. Yang kekuasaan yang saya bela itu Pak Jokowi. Gitu. Kemudian saya menjadi saksi meringankan di persidangan Munarman. Gitu. Selesai dari sidang, seperdetik langsung ramai. Abang dipecat? Noel membela teroris. Padahal konstitusi kita menyediakan itu. Yang saya bela bukan tindakannya. Gitu loh, bukan tindakannya. Yang saya bela hak hukumnya. Gitu. Dia punya hak untuk dibela, bukan tindakannya. Setelah dari situ, wah orang ngoceh-ngoceh. Nah baru setelah itu, ya gue dipecat dengan narasi-narasi mereka lah. Gitu. Lantas yang mecat gue hari ini, sama-sama di kabinet merah putih. Namanya Erick Thohir. Jadi banyak orang-orang yang lucu sama gue hari ini. Jadi kalau gue ceritain banyak banget nih, nggak ini nih. Begitulah politik di Indonesia Bang ya. Bukan begitulah politik, begitu rendahnya moral kita. Gitu. Bayangan kita punya sarana hukum yang kita sepakati. Ketika ada hambatan-hambatan hukum, ya kita serahkan dong ke instrumen yang udah kita sepakati. Lantas kemudian kita sepakat dengan demokrasi. Bahwa demokrasi itu salah satunya adalah membebaskan orang untuk bersikap terhadap kekuasaan.
dia mendukung atau dia menjadi bagian yang menolak dengan style kritisnya ya. Gak apa-apa, karena itu bagian demokrasi. Kayak saya hari ini, sikap saya mendukung Pak Prabowo dengan menjalankan instrumen-instrumen yang sudah ada. Kemudian ada orang yang teriak saya turun, ya gak apa-apa. Itu konsekuensi ketika saya menjadi pejabat publik. Nah waktu itu kawan saya ini Munarman menolak pemerintahnya Pak Jokowi saat itu, Presiden Jokowi. Akhirnya bla bla bla, ya dia disidang dituduh teroris dan tidak terbukti sebagai teroris ya. Dia waktu itu diancam hukuman mati dan seumur hidup, akhirnya putusannya adalah 3 tahun penjara. Lantas beliau sudah bebas. Tapi alhamdulillah ya, kita kadang-kadang ya ini bahayanya para netizen-netizen yang jago multitafsir ini nih. Khususnya dulu siapa tuh, ada kelompok Cokro TV itu yang huka-huka itu, Cokro TV itu. Yang memalukan itu. Akhirnya dampak mereka mencopot saya kan dulu teriakin, saya komisaris di Republik ini baru saya doang yang di demo. Di demo, wah demo berhari-hari. Kedua, baru sejarah di Republik ini orang Kristen yang diterorisin. Baru saya. Ketiga, baru kali ini pendukung pemerintah yang dipecat, ya saya juga. Jadi saya banyak naruh prestasi-prestasi yang luar biasa buat Republik ini. Luar biasa, Bang Noel. Dan sekarang saya jadi wakil menteri. Jadi dulu dituduh teroris jadi wakil menteri. Keren kan? Hidup Bang Noel. Hidup Richard Lee.